Pernah nggak sih kalian lagi makan bareng temen terus dia bilang, gue nggak makan daging, gue vegetarian. Tapi 5 menit kemudian, kalian lihat dia pesen omelet. Bingung nggak? Ternyata dunia tanpa daging itu punya kasta dan aturan yang beda-beda. Dari mulai ajaran kuno di India, sampai gerakan modern Donald Watson. Kita akan bahas kenapa istilah ini muncul dan apa bedanya buat kesehatan kita. Mungkin kalian pikir gaya hidup ini baru ngetren sekarang. Faktanya, ini sudah ada jauh sebelum istilah diet ditemukan. Di India kuno, konsep tidak makan daging lahir dari ajaran ahimsa atau tanpa kekerasan. Sementara di Yunani, filsuf Pythagoras, sang penemu rumus segitiga, juga tidak makan daging. Dulu, pengikutnya disebut penganut diet Pythagorean. Kata vegetarian resmi lahir saat pembentukan The Vegetarian Society di Inggris tahun 1847. Gerakan ini mulai mengelompokkan orang-orang yang lebih memilih hidup tanpa memakan daging. Lalu, pada tahun 1944, ada anggota komunitas vegetarian bernama Donald Watson yang merasa kalau makan susu dan telur itu masih bentuk eksploitasi. Dia pun mengambil 3 huruf depan, yakni V, E, dan G, serta 2 huruf belakang, yakni A dan N dari kata vegetarian. Lalu lahirlah kata vegan. Dia menyebutnya sebagai awal dan akhir dari vegetarian. Oke, sekarang kita masuk ke definisinya. Secara umum, vegetarian adalah orang yang tidak makan daging hewan, baik itu daging merah, daging unggas, maupun daging ikan. Tapi, vegetarian itu punya level atau spektrum yang berbeda. Yang pertama dimulai dari lacto-ovo-vegetarian, yang merupakan vegetarian paling umum. Mereka tidak makan daging, tapi mereka tetap makan telur dan susu. Yang kedua adalah lacto-vegetarian. Mereka tidak makan daging dan telur, tapi mereka masih meminum susu olahan dari sapi dan produk-produk olahan lainnya. Yang ketiga ada ovo-vegetarian. Mereka tidak makan daging dan tidak minum susu, tapi mereka masih makan telur. Dan yang terakhir ada pescatarian. Mereka tidak makan daging merah atau unggas, tapi mereka masih mengonsumsi daging ikan. Dan secara teknis, ini bukan vegetarian murni, tapi masih sering dianggap masuk spektrum vegetarian. Nah, setelah kita tahu apa itu vegetarian, kita bahas apa itu vegan. Vegan adalah langkah yang lebih jauh dari vegetarian. Seorang vegan tidak mengonsumsi semua produk hewan tanpa pengecualian. Bahkan mereka tidak mengonsumsi madu karena itu adalah produk yang dihasilkan dari lebah. Tapi ingat, veganisme ini bukan cuma soal makanan. Ini adalah gaya hidup. Seorang vegan biasanya menghindari barang berbahan kulit, wool, sutra, atau kosmetik yang diuji coba pada hewan. Prinsipnya jelas, sebisa mungkin menghilangkan segala bentuk eksploitasi terhadap hewan. Setelah mengetahui apa bedanya vegan dan vegetarian, kita lihat apa dampak menjadi seorang vegan atau vegetarian bagi kita. Pertama, kita mulai dari kelebihannya. Kesehatan jantung yang bagus. Diet nabati sangat rendah lemak jenuh. Hal ini bagus untuk mencegah kolesterol dan penyakit jantung. Yang kedua ada dampak lingkungan. Mengurangi konsumsi produk hewan adalah salah satu cara tercepat untuk mengurangi jejak karbon dan menghemat air bumi. Dan yang ketiga, berat badan. Umumnya lebih mudah untuk menjaga berat badan ideal karena asupan serat yang tinggi dari sayur-sayuran. Lalu kita beralih ke tantangannya. Yang pertama, kurang vitamin B12. Nutrisi ini hampir tidak ada di tumbuhan. Vegan wajib ambil suplemen atau makanan fortifikasi agar saraf tetap sehat. Kedua, sulit saat bersosialisasi. Makan di luar atau di acara keluarga bisa jadi tantangan tersendiri, karena menu yang disediakan terbatas. Dan belum banyak pesta dan restoran yang menyediakan menu khusus untuk vegan. Dan ketiga,
Biaya daging palsu. Kalau kamu sering beli produk olahan vegan yang fancy, pengeluaran bisa membengkak, padahal kunci murahnya ada di protein lokal seperti tempe dan tahu. Jadi, intinya, vegetarian adalah spektrum diet, sedangkan vegan adalah filosofi gaya hidup. Mana yang lebih baik? Semuanya kembali ke tujuan kalian masing-masing, entah itu karena kesehatan, kasih sayang kepada hewan, atau lingkungan. Yang terpenting, kalau mau mencoba, pastikan riset nutrisi dulu ya, supaya tetap dapat berenergi. Kalau kalian sendiri, lebih cocok yang mana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.